semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Putri Heriadi. Saya dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Sumatera. Sumatera disebut-sebut sebagai wilayah pertama masuknya agama Islam ke Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang berdagang. Para pembawa Islam datang langsung dari semenanjung Arabia yang merupakan utusan resmi yang disebut khalifah atau para pedagang Islam. Sejarah perkembangan Islam di Sumatera. Penyebaran Islam di Sumatera dilakukan oleh saudagar Arab. Mereka berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Pansur yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Barus sendiri disebut sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Mereka membawa ajaran Islam yang datang langsung dari semenanjung Arabia yang menjadi utusan resmi khalifah, yakni para pedagang yang memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh. Tak hanya dari perdagangan, sejarah keislaman di Pulau Sumatera menyebar karena kerajaan-kerajaan yang di Sumatera atau dakwah wali dan ulama yang ada pada saat itu. Kerajaan Islam di Sumatera pada masa itu adalah Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Ada 3 teori yang menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Ada Marco Polo, Makam Malik Al-Saleh, dan Ibnu Battulah. Pendapat mengenai bukti tertulis masuknya Islam di Sumatera ditemukan makam seorang wanita bernama Tuhar Amisuri di Barus sekitar abad ke-10. Catatan lain menyebutkan makam bertulisan Siti Tuhar Amisuri di Barus ditemukan pada abad ke-13. Wanita bernama Siti Tuhar atau Tuhar Amisuri adalah salah seorang keturunan yang berasal dari Arab. Kegiatan perdagangan memiliki andil besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kegiatan tersebut menghubungkan para pedagang dengan penduduk pribumi dan membuka peluang masuknya ajaran Islam di Nusantara. Ada beberapa kerajaan Islam di Sumatera. Salah satunya adalah satu kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di pesisir timur laut Aceh. Kerajaan ini terbentuk dari proses islamisasi di daerah-daerah pantai oleh pedagang muslim yang pernah singgah. Keberadaan Samudra Pasai dibuktikan dengan batu nisan makam Sultan Al-Malik Al-Saleh, raja pertama Samudra Pasai. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Ali Muhayyad Shah pada abad ke-15. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada masa pemimpinan Sultan Iskandar Muda. Kala itu mereka berhasil memukul mundur Portugis dari Selat Malaka. Pada 1641, kerajaan Aceh mulai mundur karena pemangkatan Sultan Iskandar Tughani. Keruntuhan mereka dipicu oleh kekuatan Belanda yang semakin kuat di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. 3. Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Minangkabau atau Penggarayu menjadi salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Pada 1600-an, kerajaan Penggarayu menjadi kesultanan Islam. Penyebaran agama Islam di kerajaan ini tidak lepas dari peran Syakir Budahirin Ulanaka, ulama ternama di Aceh. 4. Atau yang terakhir, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Sumatera. Raja pertama kerajaan Perlak adalah Sultan Alauddin Sayyidin Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan ini sempat mengalami perang saudara antar kaum Syiah dan Sunni setelah raja pertamanya wafat. Pada 302 Hijriah, kaum Syiah memenangkan perang tersebut. Sultan Alauddin Syekh Maulana Ali Muhammad Shah dari aliran Syiah akhirnya naik tahta pada 362 Hijriah. Pergolakan kembali terjadi setelah Sultan ke-7 meninggal. Setelah 4 tahun mengalami pergolakan, Syiah dan Sunni akhirnya berdamai dan membagi kerajaan menjadi 2 bagian, yakni Perlak pesisir atau Syiah dan Perlak pedalaman yang ini Sunni. Setelah Sultan Perlak ke-18 meninggal, kerajaan Perlak disatukan dengan kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Samudra Pasai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila semuanya sudah gitu kok.